Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keladang? Jadi. Semuanya masuk ini? Iya, juga. Masuk? Siapa? Tiara sakit. Sakit apa? Rindu? Cinta? Oke. Oke, siapa ketua kelasnya? Silakan berdoa. Berdoa silakan. Mimpin. Sebelum kita mulai pelajaran di siang hari ini, baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Mulai. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang kemarin kita sudah bahas dan kita sudah membuat kelompok. Tapi hari ini Bapak akan menampilkan sebuah materi yang tentu menambah tentang pentingnya sebuah pernikahan. Baik, anak sekalian, pernikahan. Silakan lihat videonya. Oke, coba perhatikan. Ada siapa saja di situ? Ya. Mungkin kalian akan menemukan itu ya. Ada sebagian ya. Oh, balik lagi. Oke, ya. Ada yang calon istrinya itu ditempatkan satu berbarisan, ya. Ada yang ditempatkan di belakang. Ini sesuai dengan apa namanya adat setempat. Tapi yang ingin Bapak sampaikan, apa yang bisa kalian ambil dari sini semuanya? Dalam pernikahan itu harus ada apa? Oke, angkat tangan siapa yang bisa? Ayo, yo, apa? Ijab kabul. Yang mana ijab kabul itu? Ijab antara siapa dan siapa? Ini siapa ini? Calon suami. Kemudian ini pihak KUA ya. Tadi kan disebutkan ketika proses ijab kabul saya nikahkan gitu kan perwakilan dari sang yaitu ayah dari pihak putri disebutkan tadi. Dan ini sebagai wali apa namanya? Wali hakim ya, atau bisa dikatakan sebagai naib ya, naib. Oke ya. Kemudian ada siapa saja di situ? Bapaknya itu sebagai apa? Wali. Ada tadi disebutkan apakah sah ini? Ya, sah. Kemudian menoleh samping kanan, menoleh samping kiri. Ya. Ditanyakan kepada walinya, ya, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kemudian ditanyakan lagi ke pihak saksi. Ada saksinya tadi, ya. Ada saksi. Inilah sebuah pernikahan. Kalau mereka semuanya ini menyatakan sah, maka akad itu benar-benar sah di hadapan manusia, di hadapan Allah. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya pernikahan itu wasikon golito. Apa wasikon golito itu? Perjanjian yang sangat agung. Jadi menikah itu bagi laki-laki itu adalah bukan hanya perjanjian antara dirinya dengan pihak wali dari putri, tapi juga perjanjian dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Yang kedua, ya, jam 2 Pak. Jam 2 siang.
Nanti Bapak ingin ya kalian memberikan tanggapan terhadap ini. Apa yang bisa kalian peroleh? Apa? Yang bisa diambil? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Gimana? Kaya, maksudnya? Rumahnya bagus. Kalian lihat rumahnya itu. Ya, kejadiannya. Kenapa kok bisa jadi pemukulan tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Oke. Istrinya melantarkan kepada anak-anaknya. Oke, ya. Dari kejadian ini mungkin bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya pertama, ya, belum memiliki satu kedewasaan. Yang kedua, dalam pernikahan itu mereka berdua belum cukup memahami tentang sebuah pernikahan. Belum memahami antara kedudukan suami dan istri. Coba seandainya tadi sang istri, ya, datang kemudian sang istri menyambut suaminya kemudian dengan menyediakan minuman, bukan botol loh ya, minuman. Ya, ini ya, teh gitu kan, atau kopi gitu kan. Atau pengen langsung bilang gitu kan. Ya, itu di kamar ada kopi teh kesukaan ayah, itu kan silakan diminum dulu. Tanpa bertanya, tadi kalian bisa mendengar apa yang diucapkan oleh sang istri? Ya. Yang diucapkan bahwasanya adalah mana uangnya? Hasilnya mana? Ya. Sang suami datang ke rumah dengan begitu capeknya, kemudian ditanya, itu anak-anak butuh uang itu. Oh, langsung itu ditanya dengan serampangan. Bisa jadi sang suami serampangan. Bisa jadi sang suami tadi, ya, di kerjaan itu mendapat cemooh dari sang pemimpin, ya, pimpinan kerjaan, kemudian pulang dengan membawa kesan yang luar biasa. Di rumah disambut sang istri dengan ocehan. Ya, maka terjadilah pemukulan. Ya, ini. Kemudian kejadian kedua, ya, apa? Sang istri kemudian memarahi sang anak dengan ada beberapa hal. Apa yang terjadi di situ? Ya, sang ibu tidak memiliki kedewasaan dalam memahami perkara antara dua anak itu. Kenapa? Harus ditanya. Kalau seandainya ada dua anak, adik dan kakak itu bertengkar, ditanya kenapa alasannya? Kenapa sang kakak itu kan kemudian memarahi adiknya? Kenapa adiknya kemudian memukul kakaknya? Itu harus ditanyakan dulu. Baru kemudian akan terjadi sebuah yaitu keputusan yang bijaksana. Ini dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga. Baik, kita akan membedah dua ya video ini dalam materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Baik, sekalian. Apa ini? Beri. Ada nggak keberi di sini? Ya. Oke. Kita lanjut. Apa itu pernikahan? Kita jelaskan, ya.
tadi. Dari video tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu Menurut pernikahan? saya Pak, nikah itu bersatunya dua insan yang bukan mahramnya untuk hidup bersama dengan apa ya rasa saling suka tanpa adanya paksaan, disaksikan oleh beberapa orang. Oke, mari kita lihat ya. Nikah ya, yaitu bersatunya antara laki-laki ya dan perempuan yang bukan muhrimnya. Awalnya suami istri tadi bukan siapa-siapa, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, tapi menjadi satu atap dalam satu rumah. Ya, di situ sang suami boleh melepas baju, sang istri merapat di depan antara keduanya. Ya, kemudian boleh memegang, boleh berjumpa. Itu adalah ini bersatunya laki-laki ya ditetapkan oleh agama dengan kalimat yaitu apa? Ijab ya. Oke, ini menurut undang-undang apa yang disebutkan oleh nomor 1 tahun 74. Selanjutnya ya, tujuan pernikahan ya. Yang pertama yaitu adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian pastinya ya tujuan menikah itu apa? Memenuhi yaitu pendapatan keturunan ya. Ada ketertarikan, pasti ketertarikannya apa? Kebutuhan biologis ya, melampiaskan nafsu terhadap yang dihalalkan oleh Allah, yaitu suami kita atau istri kita. Bukan istri kalian loh ya, istri bapak itu kan. Menyiarkan agama, membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, sakinah itu tenang, mawaddah itu cinta, ya, rahmah itu penuh keberkahan. Ya, karena dalam agama dikatakan agama itu sempurna ketika dalam rumah tangga. Maka ulama menyampaikan itu kan, sebelum manusia kok belum menikah itu baru setengah dari agama. Baik, kalian ya. Membina rumah tangga biar sakinah, tenang. Kenapa tenang? Ada teman curhat, ada tempat pelampiasan unek-unek ya, ada masalah bisa menjadi urun rembuk, diskusi, kemudian memecahkan masalah. Kemudian mawaddah, mencurahkan rasa cinta, mencurahkan kasih sayang ya. Kemudian rahmah, mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan I love you terhadap istri kita itu termasuk pahala. Menyentuh, mencium, mencucikan baju dari sang suami, membuat makanan, minuman, itu semuanya adalah bentuk dari mendapatkan pahala. Ya, oke, lanjut. Syarat pernikahan. Ya, tadi kalau tadi si Mudin tadi menikahkan kok nggak ada laki-lakinya, nggak ada calon suaminya, sah nggak? Nggak sah. Ya. Kok kemudian suami istri tadi, calon suami istri tadi kemudian menikah tanpa ada orang tua juga tidak sah. Ya, maka harus ada mempelai laki-laki perempuan, kemudian ada wali, ada dua saksi. Ya, baik, lanjut. Ya, rukun pernikahan. Apa itu rukun? Rukun itu apa? Sholat kalau tidak baca Fatihah apa yang terjadi? Tidak sah. Berarti apa rukun itu? Hal yang harus ada dalam sesuatu syariat tadi. Kalau nikah itu harus ada di antara hal-hal ini yang disebutkan.
ada mempelai laki-laki dan perempuan. Ada izin dari wali mempelai wanita. Ada ijab kabul, ada 2 orang saksi. Orang ini enak nggak dilihat ini? Ya enak ya. Tapi apakah ini dinamakan tinju? Ya, bukan, ini hanya latihan. Ya. Merasakan tinju itu harus ada sparring, ada teman sparringnya. Ya. Gimana rasanya ditonjok itu harus merasakan. Ya. Nah, kalau menikah hanya sendiri saja ya bukan pernikahan itu. Harus ada mempelai, ada perempuan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Ini urutan yang menjadi wali. Yang pertama harus dari bapak itu sendiri, dari kakek. Kalau nggak ada bapak maka ada kakek. Kalau ada kakek siapa? Saudara laki-laki saya ibu bapak. Ada laki-laki sebapak saja. Anak laki-laki dan saudara laki-laki saya ibu bapak dan seterusnya. Kalau tidak ada semuanya maka wali hakim. Ya, wali. Kok kemudian semua ini tidak bersedia, maka langsung bisa diwakilkan kepada wali hakim, bisa. Ya, ditanya. Tadi sudah kita bahas semuanya, kita juga sudah ada kerja kelompok. Mari Bapak simpulkan sedikit apa yang kita bahas tadi, bahwasanya pernikahan adalah yaitu bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mungkinnya kemudian menjadi satu atas tali, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Islam yang disyariatkan. Itu kemudian ada beberapa syarat dan rukunnya. Rukun tadi ada calon suami, calon istri, ada wali, ada saksi. Kemudian menjadi syaratnya juga ada mahar yang harus ada. Kalau mahar tidak ada maka tidak sah. Ya, tidak sah. Harus jelas maharnya. Ya. Oke. Itu saja, dan kewajiban dan antara suami dan istri kita sudah bahas. Baik, mari kita akhiri bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.